Oke, teman-teman, gaskan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi bersama saya, Hamkamsa. Kali ini saya kedatangan bintang tamu dan juga idola baru dari klub sebesar Persebaya. Dia adalah Irfan Jaya. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bang. Baik. Apa kegiatanmu ini selama corona ini, kasihan? Ya, kebanyakan di rumah aja, Bang. Kumpul keluarga. Terus biasa latihan sendiri juga di rumah. Nah, Irfan Jaya ini satu kampung dengan saya di Sulawesi Selatan, tapi tepatnya dia ada di Bantaeng bersama M. Rahmat, pemain Bali United. Saya di Makassar. Nah, banyak nih yang belum tahu nih tentang sosok Irfan Jaya nih. Awal mula kan muncul sebagai top skor PSM usia 21. Betul itu ya? Iya, Bang. Itu betul, berapa Bang. gol itu? Berapa gol Irfan cetak itu? 14 gol, Bang. 14 gol. Nah, saya nih kalau tidak salah saya sempat bermain di PSM. Ketika itu PSM memang menunggu seorang Irfan Jaya datang. Nah, tiba-tiba dia datang satu kali latihan dan dia sudah membawa saya lari. Itu saya masih ingat. Jadi itu saya, itu saya masih ingat. Oh, ini tuh yang ditunggu. Sampai saya bilang sama dia, jangan terlalu banyak lari. Saya sudah tua ini. Jadi pertama awal itu bertemu. Nah, tiba-tiba besok Irfan ditunggu oleh Coach Robert dan berita berapa minggu kemudian Irfan di Persebaya. Nah, coba ceritakan itu deh. Bagaimana kejadian waktu itu? Iya, Bang. Jadi waktu itu kan saya sempat ikut latihan 1 hari, terus ketemu Bang Hamka juga di Stadion Matuangin. Nah, pas itu juga hari itu pengumuman berangkat, besoknya kan berangkat ke Bali, TC. Oke. Ya, Bang. Jadi waktu itu kan nama saya tidak dimasukkan di situ, Bang, untuk berangkat TC. Oke. Terus coach waktu itu Coach Robert dia bilang tunggu di Makassar aja. Nanti pas selesai di TC di Bali, ya. Gabung latihan lagi sama tim. Jadi pas waktu itu, Bang, saya balik ke Bantaeng. Balik ke Bantaeng, terus saya lihat ada berita kalau Green Post mau minati saya waktu itu. Jadi di situ juga saya sempat bingung, Bang. Dan berpikir saya tunggu PSM balik dari TC Bali atau saya ke Persebaya. Jadi saya minta restu ke orang tua sama istri. Terus dia juga mendukung saya ke Persebaya. Saya pikir juga di situ ya nggak apa-apa lah Liga 2. Yang penting bisa dapat pengalaman, jam terbang juga banyak. Nah, itu tawaran Persebaya datang tawarannya itu ketika memang Irfan sudah di usia 21 apa pas Irfan pulang di Bantaeng waktu habis nunggu PSM datang dari TC? Itu ya, Bang, waktu pas saya balik ke Bantaeng, langsung saya lihat berita kalau Coach Iwan Setiawang mau mengajak saya ke Persebaya. Nah, Coach Iwan mengenal sosok Irfan Jaya ini ketika bermain di mana dan mungkin ada seseorang yang menghubungkan untuk Irfan ke Coach Iwan atau seperti apa? Ya memang waktu di PSM U21 Coach Iwan melatih Borneo U21. Jadi di situ, Bang, PSM U21 3 kali bertemu sama Borneo. Ya, di situ saya setiap lawan Borneo saya nyetak terus 3 kali berturut-turut. Makanya di situ Coach Iwan lihat saya dan di situ dia ajak saya ke Persebaya, Bang. Nah, Irfan Jaya ini khususnya orang daerah di atas ya, maksud dalam arti itu seorang yang kental akan ke daerahnya ya. Nah, apa pikiran pertama kali Irfan ada tawaran dari Coach Iwan dari Persebaya, karena berpikir lagi kan Persebaya ini kan di luar pulau ya kan, apalagi daerah Jawa, sedangkan Irfan ini belum banyak mengenal teman-teman yang berasal dari Pulau Jawa waktu itu. Nah, apa pemikiran pertama Irfan menerima pinangan dari Persebaya ini?
Iya bang, jadi pertama itu saya juga sempat ragu mau ke Surabaya. Soalnya saya belum pernah merantau sama sekali bang. Takut juga nanti nggak ada kenal. Saya lihat juga dari waktu kecil saya lihat Persebaya, supporternya luar biasa kan, maksudnya bonek ya. Fanatik sekali. Jadi saya juga sempat gimana ya, agak ragu juga mau ke Surabaya waktu itu. Tapi ya saya beranikan aja kan, pertama merantau. Orang tua juga mendukung. Siapa tahu rezeki kamu di sana, dia bilang gitu kan. Siapa tahu rezeki kamu di sana. Jadi terpaksa saya berangkat itu. Nah kebetulan di Persebaya kalau tidak salah ada juga pemain dari Makassar ya, beberapa orang. Iya bang, iya bang. Abdul Aziz sama Siswanto. Abdul Aziz Siswanto. Oh. Jadi tidak terlalu. Itu juga alasan saya bang. Oh di sana ada orang Makassar. Jadi ada teman juga kan. Jadi tidak terlalu canggung awal mula ya. Nah, ketika Irfan Jaya dalam pertama kali datang ke Surabaya, bertemu dengan teman-teman, apakah ada kecanggungan dari Irfan? Karena pastinya teman-teman dari Pulau Jawa ini kan berbahasa Jawa, iya kan? Nah, Irfan ini belum tahu apa-apa. Nah, pertama kali datang atau pertama kali latihan nih, gabung dengan pemain-pemain dari luar semua. Iya, sempat grogi juga bang. Soalnya kan saya dari pemain junior kan udah satu, terus sampai di sana sudah latihan sama senior. Saya juga diam-diam aja bang, soalnya nggak tahu bahasa Jawa waktu itu. Nah pertama bermain di Persebaya, Irfan langsung menunjukkan skill ketika uji coba kalau tidak salah ya. Berapa kali tendangan bebas? Itu tendangan bebas sudah mulai liga apa? Baru uji coba? Yang abang juga pernah lihat video-video. Oh pramusim. Pramusim bang, pramusim. Jadi pertama kali main itu untuk Persebaya bang, langsung nyetak gol tendangan bebas. Awal mulai itu banyak juga bonek yang meragukan atau memang sudah tahu anak ini bakal menjadi pemain besar di klub Persebaya. Apa iya, awalnya masih banyak? Iya bang, banyak bang. Jadi waktu itu saya dijemput juga di bandara, saya dijemput di bandara sama Pak Manajer langsung. Pak Manajer langsung yang jemput, manajer Persibaya. Nah, saya sempat diceritakan sama Pak Manajer waktu itu, dia bilang, waktu saya jemput kamu, saya agak ragu, kenapa ini pemain kecil kok bisa dipanggil ke Persibaya? Kok bisa dipromosikan sama Gus Iwan? Oke. Irfan pramusim ini selalu mencetak gol, disitulah mulai nama Irfan mulai dikenal ataupun disanjung oleh para teman-teman supporter khususnya bonek mania ya. Iya bang. Dan sampai liga berjalan, Irfan membawa klub Persebaya ini promosi ke Liga 1. Ini perjalanannya hampir sama dengan saya ya. Ketika itu saya masih muda, saya langsung ke Persebaya dan membawa Persebaya juga naik ke divisi utama. Nah ini hampir sama perjalanan dari Irfan Jaya. Nah setelah Irfan sebelum membawa Persebaya ke Liga 1 ini, Irfan memang punya niat atau punya pemikiran bahwa Persebaya ini akan naik ke Liga 1 awalnya? Ya awalnya bang sempat nggak percaya diri kan bang, nggak percaya diri bisa bawa Persebaya ke Liga 1. Tapi seiring berjalannya waktu saya dan teman-teman pas lolos ke fase berikutnya, di situ udah mulai yakin kalau pasti kita bisa ini bawa Liga 1 kan. Saya juga mikir di situ bang, kalau saya bawa Persebaya ke Liga 1 pasti ini sejarah tersendiri buat saya dan pasti bisa dikenal sama bonek dan bonita. Nah, akhirnya Irfan membawa Persebaya ini ke Liga 1 kan, dan menjadi idola baru ketika itu kan di klub Persebaya sampai sekarang ini. Apa perasaan Irfan Jaya? Diidolakan bukan di kampung halaman sendiri, tapi di kampung orang. Apa yang Irfan rasakan? Ya, pasti senang sekali bang, bangga, apalagi kan saya tinggalnya di kayak pelosok gitu bang.
Nggak mungkin, saya juga nggak menyangka bisa dikenal di Jawa begitu bang, dikenal di Jawa. Jadi idola sekarang di Persebaya Surabaya ya. Alhamdulillah ya bang. Nah, seiringnya berjalan waktu, Irfan sudah beradaptasi tentunya ya. Sudah berapa tahun? 4 tahun? 4 tahun bang. Sudah beradaptasi ya dengan kota Surabaya, dengan teman-teman Surabaya, dengan supporternya. Nah, apa yang membuat Irfan betah masih membela Persebaya ataupun tinggal di kota Surabaya? Apa yang membuat Irfan betah sampai saat ini? Iya bang, jadi mungkin ya saya masih bertahan di Persebaya karena bonek juga masih menginginkan saya, terus dari manajemen juga masih menghargai saya, terus orang tua, keluarga, istri masih merestui di Persebaya juga. Terus di kota Surabaya juga sudah tahu semua jalan-jalannya bang. Istri juga sudah tahu. Jadi hati-hati jalan-jalan tikusnya nanti ya. Tapi untungnya saya sudah pensiun ya. Kalau tidak, waduh, bahaya. Karena Surabaya banyak jalan-jalan kecil-kecilnya. Istilahnya kata kasar jalan-jalan tikus ya. Nah, di Surabaya juga kan banyak juga orang-orang dari kampung halaman. Apakah Irfan selalu bertemu juga dengan teman-teman atau saudara-saudara yang ada merantau juga di Surabaya? Iya bang, jadi kalau misalkan ada teman atau keluarga yang mau ke Surabaya, pasti saya ajak ke apartemen, saya ajak jalan-jalan begitu bang. Oke. Nah, Irfan Jaya berapa tahun dikontrak sama Persebaya? 1 tahun ini bang, tahun ini cuma 1. Tahun ini cuma 1. Apakah ada keinginan untuk kembali ke kampung halaman atau ada tawaran dari klub luar atau tetap stay di Persebaya? Kalau sekarang masih tetap kayaknya bang di Persebaya. Nunggu ini aja nanti gimana kelanjutannya. Kalau misalkan saya masih bisa memberikan yang terbaik, terus masih diinginkan juga. Sebenarnya masih ada juga tawaran dari luar bang, di luar negeri, tapi masih ini bang. Masih banyak faktor ini bang. Nah, Irfan Jaya ini kan pasti punya mimpi untuk selalu membela tim besar ya, dan sudah tercapai sekarang membela Persebaya, dan mimpi dari Irfan dari kecil ini membela tim nasional, dan alhamdulillah Irfan Jaya sudah membela tim nasional Indonesia melalui klub dari Persebaya. Apa yang Irfan rasakan? Iya bang, jadi saya itu dari kecil juga nggak pernah ada, maksudnya nggak pernah mimpi bilang masuk ke timnas. Tapi setelah saya mulai dari top skor di U21, terus masuk di Persebaya, saya pemain terbaik. Di situ saya sudah berpikir, oh ternyata saya bisa tembus timnas ini. Nah di situ saya ini bang, semangat. Nah alhamdulillah bisa dipanggil di timnas juga. Saya juga berterima kasih ke tim Persebaya juga, karena mulai dari Persebaya lah Irfan dipanggil untuk Persebaya, membela tim nasional. Saya bisa dipanggil ke timnas juga. Oke, apakah suatu saat nanti Irfan akan kembali membela kampung halaman? Insya Allah bang. Insya Allah, karena tapi jangan kayak saya ya, 16 tahun baru pulang. Jangan kayak saya 16 tahun baru pulang. Terlalu lama. waktu main di Balikpapan itu bang, ketemu Arema, kan Bang Hamka bilang tunggu sukses dulu di luar, tunggu betul-betul tim PSM betul-betul menginginkan, baru Irfan berpikir lagi. Tapi saat ini Persebaya ini rumah Irfan, dukungan dia, kekeluargaan Persebaya sangat kuat. Nah, apa menurut Irfan ini arti sebuah bonek mania dan juga bonita? Ya, untuk jadi bonek itu bang, arti buat saya lah motivasi saya, maksudnya semangat saya juga, karena
dia memberikan dukungan saat saya bermain di lapangan, memberikan semangat. Jadi saya juga harus memberikan dia kebahagiaan, dia itu kemenangan juga. Bonek juga supporter yang luar biasa, fanatik gitu Bang, fanatik. Loyal dukung Persebaya. Nah, Irfan ini kan termasuk usianya masih muda ya, dan sudah langsung membela klub memiliki basis supporter yang besar ya, yaitu Bonek Mania. Nah, Irfan kan jadi mental seperti apa Irfan siapkan ketika mungkin ada kritikan dari Bonek ketika Persebaya kalah, itu apa yang Irfan siapkan? Karena pasti tahu, ini tim besar hampir sama dengan Persija, Persib, Arema, ya kan, supporter besar. Nah itu kan butuh mental. Nah apa yang jadi pemain-pemain muda ini bisa mencontoh seorang Irfan Jaya nih nanti? Tolong dijawab, Van. Iya Bang. Jadi kalau misalkan dapat kritik dari supporter, dari Bonek, mungkin saya cuma ambil ini aja Bang. Maksudnya jadikan motivasi biar kita lebih semangat, memberikan kemenangan buat Bonek gitu Bang. Jadi, tapi nggak ada kata down ya, karena Irfan masih muda nih. Jadi nggak ada istilahnya Irfan down dengan kritikan melihat di media sosial kan, di Instagram khususnya. Kadang kalau hasil jelek, supporter memberikan kritikan. Jadi Irfan tidak ada down ya. Jadi iya bang, soalnya kalau misalkan lagi kalah begitu Bang, saya nggak buka Instagram Bang. Jadi buat teman-teman pemain muda, jika kalian memang bermain media sosial, kalian harus siap untuk menyiapkan mental, betul tidak Irfan ya? Karena ya, betul, Bang. Ketika kita menang itu, wah kita dipuji ya, tapi ketika kita kalah pasti ada kritikan. Nah itu harus siap, kalian harus contoh Irfan. Ketika kalah dia menjadikan kritikan itu motivasi untuk bangkit dan juga menutup dulu akunnya, tidak bermain di Instagram dulu. 3 hari Bang, minimal 3 hari Bang. 3 hari minimal. Jadi teman-teman supporter semua, jadi 3 hari ya. Betul, itu kalau kalah memang seorang pemain bola itu membutuhkan waktu. Jadi iya, Bang. Banyak yang belum tahu Irfan ya, bahwa ketika tim kita kalah ini, jangankan supporter, pemain juga itu enggak enak itu selama 3 hari loh, memikirkan kekalahannya. Betul tidak Irfan ya? Jadi teman-teman supporter harus tahu juga bahwa kita pemain bola ini tidak bukan hanya bermain, tapi kita memikirkan semuanya. Gimana kita kalah ini, enggak enak sama supporter, enggak enak sama manajemen. Dan itu kita pikirkan selama 3 hari, enggak langsung hari ini kalah kita happy-happy, enggak. Jadi harus diberikan juga penjelasan buat teman-teman sport. Nah, ini saya kan lempar di Instagram. Nah, saya bilang bahwa yang ingin bertanya-tanya sama Irfan Jaya ini ada 5 pertanyaan yang akan saya berikan nanti. Nah, ini sudah ada nih. Ini Bimo Warkop. Irfan pasti tahu nih Bimo Warkop ya, Mas Warkop. Nah, Irfan Jaya nih 2017 sampai 2020 sudah bermain sebanyak 98 kali buat Persebaya dan hidup di Surabaya. Selain bisa kata jancok, coba ngomong coro Surabayaan 2 atau 3 kalimat. Nah, karena banyak juga teman-teman bonek nih yang pernah nge-tag saya bahwa Mas Irfan sudah hampir 4 musim main Persebaya, tapi belum bisa bahasa Surabaya. Nah, apa aja yang Irfan sudah tahu? Ya, Nandi, Opo, Re, Meletu, gitu Bang. Jadi teman-teman bonek, inilah sebenarnya saya akan mengajak Irfan nih berbahasa Jawa sedikit, tapi mungkin Irfan agak kebingungan ya. Coba saya beberapa kalimat berbicara nih. Nah, awakmu apartemennya itu dalane opo? Daerah endi? Apartemenmu awakmu itu Bang, kamu ya? Iya. Oh ya.
kamu tinggal di apartemen jalan di mana? Oh, betul. Nah, itu teman-teman. Iya, jadi saya tuh kalau orang Jawa bicara, saya ngerti. Tapi kalau saya ngomong bisa bahasa Jawa, nggak bisa, Bang. Tapi memang kebanyakan seperti itu ya. Iya, Bang. Kita merantau itu kadang belajar dulu itu bagaimana mengerti bahasanya orang ya. Habis itu kita pelan-pelan mengucapkan. Tapi 4 tahun ini cukup lama loh, Irfan. Kamu cuma tahu apa mengerti orang ucap tapi tidak bisa ucapkan. Iya. Soalnya, Bang, saya di Surabaya saya sekamar sama istri aja, Bang. Nggak sekamar sama teman-teman. Oh, terus kamar sering sekamar juga sama orang Kalimantan. Hidayat. Kalau tur ya. Iya. Nah, ini pertanyaan kedua nih. Dari Zikri Hafiz 94. Bagaimana rasanya bermain dengan Muhammad Eid? Bermain dengan postur tubuhnya hampir 2 kali lipat dari Irfan. Ya, senang juga, Bang, bisa duet sama Muhammad Eid. Soalnya dia pemainnya juga kuat, strong. Dia juga bagus dalam finishing, mencetak gol. Jadi bisa sama membantu dia, saling mengerti sama saya, bisa tukar posisi di dalam lapangan. Oke, jadi enggak perlu canggung ya dengan duet tinggi ya. Karena kalau di lapangan hampir kayak Rico Simanjuntak sama Simic juga ya kan. Ini banyak nih yang berbicara nomor 41 nih. Nah, coba saya ambil dari Arif Susantons. Kenapa memilih nomor punggung 1? Karena apakah ada filosofinya? Ya, awalnya, Bang, kan jarang yang ada yang pakai nomor punggung 41 di Indonesia. Cuma ada Bang Dendi Santoso. Oke. Nah, terus pada waktu itu orang tua juga saya pernah dengar dibilang 41 kan. Artinya kan itu, Bang. Artinya kan 4 itu kan apa kan bahasa daerahnya. Oke. Apa jadi kalau 1 sekre. Jadi kalau digabung itu apa sekre. Oke. Jadi bahasa Indonesianya itu apa sekre kan mempersatukan, Bang. Oke. Gitu, Bang, itu aja artinya, Bang, saya minta. Jadi teman-teman, itulah arti, mungkin orang-orang Makassar banyak yang tahu ya dengan arti itu. Tapi buat teman-teman yang di Surabaya, khususnya fans dari Irfan dan klub Persebaya sendiri, teman-teman bonek, nah itu arti dari angka 41. Dan di sini cuma yang tahu ini Bimo Warkop. Jangan-jangan pernah wawancara Irfan Jaya nih. Jadi Bimo Warkop itu sahabat saya dari waktu saya bermain di Persebaya. Itu kalau Irfan tahu. Waktu ke Surabaya juga saya pertama ketemu sama Mas Bimo. Banyak juga kenangan kan waktu bermain di Persebaya, asik-asik juga. Walaupun saya memang bermain juga ke rival, tapi kita sebagai pemain adalah profesional. Yang penting hubungan terus terjaga dengan baik. Itu sudah berapa pertanyaan tadi itu, Pan? 3, Bang. 3 ya. Ini yang pertanyaan keempat nih. Nah, ini ada bagus juga nih. Ade Andiar TN, tolong tanyain ke Bang Irfan kesannya pas jadi starting 11 di Asian Games 2018 pertama kali itu. Apa kesan dari Irfan? Itu kan langsung jadi pemain inti toh? Iya, Bang. Langsung. Jadi waktu saya jadi pemain inti, saya kaget juga waktu Coach Luis Milla dia langsung pasang saya di waktu itu jadi tim pemain inti. Saya bangga sekali, Bang. Maksudnya pertama kali memakai jersey Garuda. Timnas Indonesia. Jadi waktu pas masuk ke stadion itu saya merinding, Bang. Terus terharu juga. Soalnya nggak menyanyikan lagu Indonesia Raya kan? Iya, Bang. Menyanyikan lagu Indonesia. Saya juga sempat terharu, Bang. Terharu waktu menyanyi Timnas Indonesia Garuda. Tapi harapan ke depan juga Irfan masih ingin tetap membela tim nasional Indonesia ya?
Iya bang, itu target saya bang. Saya target pengen Ingin terus membela. memakai jersey Garuda lagi. Iya bang. Oke. Nah, untuk pertanyaan kelima nih, ini datang dari saya sendiri. Irfan sudah bermain di Persebaya hampir selama 4 musim. Makanan favorit Irfan Jaya di kota Surabaya apa ini? Tahu tek bang. Itu sepertinya banyak yang jual di bawah apartemenmu kalau tidak salah itu. Iya betul bang. Jadi dekat bang, jadi tinggal turun jalan. Ya banyak bang, betul sekali bang. Apa yang pertama membuat Irfan suka makanan favorit tahu tek itu? Apa sih? Apa yang kan itu cuma ada kacang, toge, ya kan, tahu sama telur dadar. Kenapa membuat Irfan? Saya suka ini bang, suka bumbu kacang bang. Bumbu kacang. Dan lebih banyak dijual di bawah apartemen ya daripada rawon ya kan. Tapi Irfan kalau rawon nggak terlalu suka bang, lebih enak contoh Makassar. Oke. Kalau bakso Irfan suka tapi? Bakso suka. Nah, kalau itu banyak dulu di bawah apartemen bang. Tapi kalau kau banyak pemain yang bermain di Persebaya, waktu abang ketika itu main Persebaya, ada seorang teman, kalau belum mencicipi bakso Tambak Sari, itu belum artinya kita bermain untuk Persebaya. Itu zaman saya dulu. Ada itu Mas Bi, nanti siapa Mas Bimo atau temanmu suruh bawa Irfan makan bakso di pas tepat depan gereja dekatnya Stadion Tambak Sari 10 November. Ada itu bakso paling enak. Jadi kalau Irfan sudah ke situ sudah lengkap lah. Jadi Irfan betul-betul Surabaya lah, anak Surabaya lah, contohnya begitu. Jadi nanti tanya Irfan temannya, dia bilang Mbak Hamka ada jual bakso tetelan di dekat Tambak Sari, Stadion Gelora 10 November. Nah, untuk yang terakhir nih. Saya ke sana, Bang. Nah, nanti Irfan tanya ke sana. Pertanyaan terakhir, apa harapan Irfan ke depannya untuk pribadi dan juga tentunya untuk persepak bolaan Indonesia? Jadi harapan saya semoga bisa membawa Persebaya berprestasi, bisa membawa Liga 1 belum untuk Persebaya. Amin. Terus semoga di sepak bola Indonesia semakin maju. Amin. Semakin maju, terus pengurus juga bisa nggak ada lagi laga-laga ditunda, Bang. Nggak ada lagi laga-laga ditunda. Itu aja, Bang. Semoga semakin sukses persepak bola Indonesia. Amin. Oke, terima kasih Irfan Jaya atas waktunya. Semoga teman-teman kita semua terhibur, khususnya Bonek Bonita dengan hadirnya Irfan di channel Hamka Story 23. Oke deh, terima kasih. Salam sama keluarga di kampung halaman. Ya, Bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, gaskan dia. Itulah tadi ngobrol santai saya bersama Irfan Jaya, salah satu idola dari Bonek Bonita dan juga membela tim Persebaya Surabaya. Dan semoga kalian semua terhibur dan terus pantengin channel Hamka Story 23 dan jangan lupa subscribe, like, and share ke seluruh teman-teman penjuru dunia agar mengetahui video-video terupdate dari Hamka Story 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan dia.